Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Lintas Berita kembali hadir mengantarkan serangkaian informasi aktual dan menarik bersama saya Rita Agustin. Inilah Lintas Berita selengkapnya. Bupati Siak Dr. Andes Haji Samsuar MSI pagi tadi meresmikan Gedung Suluk sekaligus peresmian Thariqah Naksabandiah Cabang Babu Salam Langkat Medan. Bangunan suro ini merupakan dana swadaya Pokmas tahun 2012 Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak. Bangunan Surau Suluk Majelis Zikir Thariqah Naksabandiah di Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak yang pembangunannya bersumber dari dana Pokmas tahun 2012 di Desa Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, pagi tadi diresmikan penggunaannya oleh Bupati Siak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Acara ini sekaligus meresmikan Thariqah Naksabandiah untuk Kecamatan Siak. Tampak turut hadir dalam kesempatan ini Asisten 1 dan 3, Kapolres Siak, Kakandepa, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Siak, serta Kepala KUA Kecamatan Siak. Dalam kesempatan ini, Syekh Haji Abu Mansur selaku pimpinan cabang Thariqah Naksabandiah untuk daerah Kabupaten Siak memaparkan untuk Kabupaten Siak sendiri kini telah terdapat 27 halaqah atau majelis zikir yang 11 di antara majelis ini terdapat di Kecamatan Mempura. Sedangkan untuk Thariqah di Kabupaten Siak itu sendiri kini telah terdapat 7 Thariqah yang aktif dan 5 Thariqah yang vakum kegiatannya. Pertanggungjawaban tentang keberadaan Thariqah Kabupaten Siak oleh Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabarah Indonesia Provinsi Riau sampai masa hikmat tahun 2014. Karena amanah ini sangat berat, walaupun secara pelan-pelan kami ansur juga mendata atau memantau keberadaan majelis zikir di Kabupaten Siak ini. Sampai hari ini telah kami catat 27 majelis zikir. Alhamdulillah. Thariqah yang masuk di daerah kita ada 7 thariqah. Semasa Pak Gus Dur ke Pekanbaru, seluruh thariqah di Indonesia ini 44. Tapi sekarang sudah banyak bertambah. Namun yang masuk di Siak ada 7 thariqah. Yang 2 thariqah ini berkembang pesat. Yang 5 thariqah itu sekarang tidak beroperasional lagi, hanya setiap individu melakukan. Pertama, Thariqah Naksabandi. Syekh Haji Muhammad Ismail Royan menambahkan beberapa majelis suluk di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya memberikan kontribusi positif, yakni dengan masih adanya sekelompok orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan bencana dan murkanya di daerah tersebut. Dan tentunya daerah tersebut akan selalu mendapatkan limpahan berkah dan kasih sayangnya. Tapi tidak seperti korun, artinya tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi orang lain. Punya tahta tidak seperti Fir'aun, zolim, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi kita perlu tahta untuk mengendalikan dunia. Kita perlu wanita. Ada seorang dari keluarga Rasul juga, mungkin para khalifah sangat paham betul dengan Abu Jahal. Memiliki wanita lebih dari 1000 orang. Jangan sampai seperti Abu Jahal, bahwa kita perlu wanita, kita perlu wanita. Tapi bagaimana cara mengendalikan? Nah, ini masuk kita kepada ilmu thariqah. Bagaimana cara mengendalikan harta yang berlimpah tapi bermanfaat untuk banyak orang? Bagaimana mengendalikan tahta yang bermanfaat? Pengendalian hawa nafsu itulah yang dilatih menuju tadi yang namanya disampaikan suluk dengan metode Thariqah Naksabandiah. Thariqah ini jalan, metode, banyak jalan. Kalau yang disampaikan tadi hampir 40 lebih thariqah yang masuk ke negeri ini. Artinya thariqah jalan, metode untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dr. Andes Haji Samsuar MSI dalam sambutannya mengharapkan peresmian surau dan tarekat ini hendaknya memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, karena disinilah peran hidup bermasyarakat diperlukan agar dapat bersama-sama saling mengingatkan dan mendoakan dalam hal kebaikan. Dan waktu itu saya sampaikan juga, mudah-mudahan peletakan batu pertama ini tidak hanya untuk yang pertama, tapi mudah-mudahan surau Sulu ini dapat terbangun sehingga surau Sulu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama dalam rangka beribadah, menyiarkan zikir di kalangan masyarakat. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu Tuan Guru kita Syekh Haji Mansur ini menghadap saya. Beliau menyampaikan kepada saya minta siapkan waktu. Jadi kalau menyiapkan waktu ini tak bisa tidak, pokoknya saya harus menyiapkan waktu untuk meresmikan ini. Nah, pada waktu itu saya tetapkanlah, saya tanya dengan staf saya, tanya kegiatan jadwal. Jadi alhamdulillah ya, ditetapkanlah waktunya hari ini. Termasuk rencana beliau ingin mengundang Tuan Guru Yerusalem, tapi saya waktu itu juga sampaikan setidak-tidaknya kalau Tuan Guru tak bisa datang, minimal Tuan Guru kita, Tuan Syekh yang di perwakilan di sini, Bapak Haji Ismail Roya bisa datang. Alhamdulillah, ya hari ini bisa bersama kita. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Siak mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Tuan Guru ke sini yang tadi juga telah memberikan tausiah dan motivasi kepada kita semua agar senantiasa memelihara zikir ini. Karena zikir tadi disampaikan oleh Pak Haji Mansur, oleh Pak Haji Ismail Royan, ya, sangat banyak manfaatnya. Baik untuk manfaat kita diri kita sendiri, manfaat keluarga kita. Saudara, mungkin kita masih awam dengan Tarekat Naksabandiyah. Ternyata tarekat ini sudah ada sejak zaman Sultan Siak masih di pemerintahan kerajaan dahulu. Dan berikut kita simak penjelasan dari Ketua Pimpinan Tarekat Naksabandiyah Kabupaten Siak. Itu berasal dua kalimat, Nakosa dengan Bandiyati, ini Naksabandiyah. Berasal dari bahasa Parsi. Bahasa kitanya itu artinya suatu lambang yang terukir dalam hati, itu lambang zikirullah. Zikir Allah itu makna zikir itu ada dua. Zikir secara syariat dengan lidah terdengar oleh telinga kepala sendiri. Kedua, zikir hati, hanya Allah saja yang dengar. Mungkin untuk lebih jelasnya maksudnya Kabupaten Siak ini kapan? Nah, Kabupaten Siak ini masuk tarekat ini sebelum merdeka dulu udah masuk. Sudah ada? Udah tahu semasa Sultan Siak sudah ada tarekat. Langsung di Siak ini Pak? Sultan Siak. Di kerajaan Siaknya Kerajaan ada? Siak sudah ada tarekat. Mungkin sekarang perkembangannya Pak gimana Pak? Alhamdulillah termasuk bagus juga perkembangan, masuk cepat. Dalam masa sekian puluh tahun seluruh kecamatan dalam Kabupaten Siak ini sudah ada tarekat. Mungkin Pak, kami ingin tahu untuk tarekat Naksabandiyah ini sendiri penekanannya tuh di sisi ibadah yang mana? Kalau ibadahnya merasakan kemanisan zikir itu, kemanisan iman dan kelezatan beribadah zikir kepada Allah SWT itu, sehingga keinsapan kita dengan Allah itu jadi kuat dan kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Belum genap setahun diresmikannya pemakaian Pasar Belantik Raya, kini telah terlihat kerusakan di sana-sini, terutama pada atap kanopi dan plafon dari bangunan pasar ini. Saat turun hujan, mungkin saat itu Anda berada di Pasar Belantik Raya untuk sekedar berteduh atau menghindari hujan. Alangkah mirisnya ketika kita menyaksikan pemandangan atap dari bangunan ini. Kondisi pasar yang pemakaiannya belum genap setahun, yang peresmiannya pada bulan Maret tahun 2012 yang lalu. Atap kanopi dan plafon dari bangunan pasar yang megah ini telah banyak yang rusak,
Dan tentu saja saat hujan turun, genangan air terlihat di sana-sini. Hal ini juga dikeluhkan oleh para pedagang di Pasar Belantik Raya. Mungkin banyak dari dagangan mereka yang saat hujan turun harus dipindahkan untuk menghindari kerusakan. Selain basah saat hujan turun, pada saat musim panas pun sinar matahari yang menembus langsung juga dapat merusak dagangan mereka. Tanggapan soal pasar, kalau soal keadaan biasa, ekonomi kan kadang-kadang ada bagaimana namanya tuh, ada ramai, ada sepi. Kami mau nanya soal ini kan kayak belum setahun tapi kan penggunaan pasar ini udah banyak yang rusak. Menurut Bapak tuh kayak mana? Banyak yang rusak. Kalau dapat saya minta Pemda memperbaiki itu kan. Jadi kadang-kadang tiba hari panas, Ya, panas. hari panas matahari tadi ke sini kan, tiba hari hujan kayak gini. Mungkin dari dinas sendiri PTD-nya ada perhatian nggak tuh, Pak? Sudah saya kasih tahu sama UPTD, tapi nyatanya realisasinya sampai sekarang belum ada kan. Udah jauh hari udah saya kasih tahu. Ini kalau hujan basah, Pak? Kalau hujan basah Masuk. masuk. Mungkin untuk itu sendiri apa, Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Mungkin dengan apa yang nanti bisa. Kalau ingin disampaikan yang saya minta nih yang rusak-rusak ini tolong diperbaiki. Nah, kena pakaian ada kalau angin hujan kencang kadang-kadang tumbang jadi kan. Basah ya. Ya basah. Kadang-kadang kalau tiba panas kain itu belum terjual udah kuning kan. Tentunya kita mengharapkan hal ini mendapat perhatian lebih dari pihak UPTD Pasar Belantik Raya agar kerusakan ini dapat segera diperbaiki. Karena sangat disayangkan bangunan megah yang menjadi salah satu ikon kota Siak ini telah banyak mengalami kerusakan yang tentunya akan mengurangi keindahan dari bangunan pasar tersebut. Tim Lintas Berita Siak Televisi melaporkan. Saudara, melon merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam suku labu-labuan. Selain rasanya yang cukup manis dan menyegarkan, ternyata melon juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Apa saja manfaat buah melon ini? Mari kita simak info sehat dalam segmen kesehatan berikut ini. Buah melon merupakan buah yang sangat enak dan segar. Melon merupakan sejenis buah semangka, merupakan buah yang banyak vitamin dan sangat segar bila dimakan dingin. Manfaat buah melon ternyata sangat banyak. Melon bermanfaat sebagai anti kanker. Buah melon ternyata sangat baik sebagai anti kanker. Buah melon dapat mencegah serta membunuh bibit-bibit kanker yang akan menyerang tubuh kita. Kita harus sering mengkonsumsi buah melon agar tidak terserang penyakit kanker. Melon juga membantu sistem pembuangan dengan mencegah sembelit. Buah melon dapat melancarkan buang air besar. Bila kita mengalami masalah pencernaan, maka makanlah melon agar dapat mudah dan lancar buang air besar. Kandungan air yang ada dalam buah melon sangat baik untuk melancarkan pencernaan. Buah melon juga bermanfaat menurunkan resiko serangan penyakit jantung dan stroke. Buah melon juga mencegah penumpukan darah yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Melon dapat juga melancarkan darah, menurunkan resiko penyakit ginjal. Manfaat lain melon adalah menyembuhkan penyakit eksim, mencegah dan menyembuhkan panas dalam. Bagi ibu hamil, melon dapat meringankan gejala rasa panas pada perut, mengurangi rasa mual, mengurangi morning sickness pada trimester pertama, penambah cairan tubuh, serta membantu perkembangan otak, penglihatan, otot, dan sistem imun pada janin. Tim Liputan Siak Televisi. Saudara, laporan tadi menutup jumpa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.